Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Adisya Syarana Mual dengan NPM 121142012300889. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan, kelas keperawatan B. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah keperawatan dewasa, sistem kardiovaskular, pernafasan dan hematologi yang diampu oleh dosen Nars Dene Suma, MKEP, SPKEP, MB. Nah, sebelum kita masuk pada anatomi fisiologi tentang pernapasan, lebih baik kita mengetahui dulu tentang pengertian sistem pernapasan. Nah, pernapasan merupakan proses ganda, yaitu terjadinya pertukaran gas di dalam jaringan atau pernapasan dalam dan di paru-paru atau pernapasan luar. Proses pernafasan dibantu oleh organ-organ pernafasan. Nah, dari organ-organ pernafasan ini terbentuklah satu saluran pernafasan. Proses bernafas dibantu dengan organ-organ pernafasan. Organ-organ pernapasan membuat satu saluran, yaitu saluran pernapasan. Saluran pernapasan dibagi menjadi dua bagian, yaitu saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas terdiri dari hidung, faring, dan laring, sedangkan saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus dan broncholius, alveoli, paru-paru, diafragma, dan pleura. Nah, kita masuk pada saluran pernafasan yang pertama, yaitu saluran pernafasan atas. Yang pertama ada hidung. Hidung dibentuk oleh tulang dan kartilago. Bagian dalam hidung merupakan suatu lubang yang dibagi menjadi dua lubang, yaitu lubang kiri dan lubang kanan oleh septum. Rongga hidung mengandung rambut atau pembrie yang berfungsi sebagai filter atau penyaring kasar terhadap benda asing yang masuk. Pada mukosa hidung terdapat epitel bersilia yang mengandung sel goblet, di mana sel tersebut mengeluarkan lendir sehingga dapat menangkap benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, berdasarkan fungsinya ada beberapa fungsi hidung secara umum. Yang pertama sebagai jalan napas, yang kedua sebagai pengatur udara, yang ketiga sebagai pengatur kelembapan udara, yang keempat sebagai pengatur suhu, yang kelima sebagai pelindung dan penyaring udara, yang keenam sebagai indera pencium, yang ketujuh sebagai resonator udara. Yang kedua, faring. Faring merupakan pipa berotot berbentuk cerobong. Faring digunakan pada saat menelan, seperti juga pada saat bernapas. Faring berdasarkan letaknya dibagi menjadi tiga, yaitu di belakang hidung, nasofaring, di belakang mulut, orofaring, dan di belakang laring, laringofaring. Bagian yang pertama yaitu nasofaring. Nasofaring adalah struktur yang penting sebagai mata rantai nodus limfatik untuk penjagaan tubuh dari organisme yang masuk ke hidung dan tenggorokan. Yang kedua, orofaring. Berfungsi menampung udara dari nasofaring dan makanan dari mulut. Bagian yang ketiga adalah laringofaring. Merupakan bagian terbawah faring yang berhubungan dengan esofagus di bagian belakang serta pita suara atau trakea di bagian depan yang berfungsi pada saat proses menelan dan respirasi. Yang berikut adalah laring. Laring biasa disebut dengan voice box. Dibentuk oleh struktur epitelium linet yang berhubungan dengan faring di atas dan trakea di bawah. Fungsi utama dari laring adalah sebagai vocalization. Selain itu juga berfungsi sebagai proteksi jalan napas bawah dari benda asing dan memfasilitasi batuk. Laring terdiri atas beberapa bagian. Epiglotis merupakan katup kartilago yang menutup dan membuka selama proses menelan. Glotis adalah lubang antara pita suara dan laring. Tiroid kartilago adalah kartilago yang terbesar pada trakea. Bagiannya membentuk jakun. Cricoid kartilago adalah cincin kartilago yang komplit di laring.
letaknya di bawah tiroid cartilago. Arytenoid cartilago digunakan pada pergerakan pita suara dengan tiroid cartilago. Yang berikut adalah pita suara, sebuah ligamen yang dikontrol oleh pergerakan otot yang menghasilkan suara menempel pada lumen laring. Nah, berikutnya adalah saluran pernafasan bawah. Yang pertama ada trakea. Trakea merupakan perpanjangan dari laring. Ujung dari cabang trakea disebut karina. Yang berikut bronkus dan bronkiolus. Cabang kanan bronkus lebih pendek dan lebar serta cenderung lebih daripada cabang kiri. Oleh karena itu, benda asing lebih mudah masuk ke dalam cabang kanan daripada cabang sebelah kiri. Bronkus ini disusun oleh jaringan kartilago. Struktur ini berbeda dengan bronkiolus yang berakhir di alveoli. Yang berikut adalah alveoli. Alveoli merupakan kantong udara pada bagian akhir bronkiolus respiratorius yang memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Fungsi utama dari alveoli adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida di antara kapiler pulmoner dan alveoli. Yang berikut adalah paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga torak, berbentuk kerucut dengan apeks berada di atas tulang iga pertama dan dasarnya pada diafragma. Paru-paru dapat dibagi lagi menjadi beberapa subbagian menjadi sekitar 10 unit terkecil yang disebut bronchopulmonary segment. Yang berikut adalah diafragma dan pleura. Diafragma terletak di bawah rongga torak. Pada keadaan relaksasi, diafragma ini berbentuk kubu. Yang berikut adalah pleura. Pleura merupakan membran serosa yang menyelimuti paru. Terdapat dua macam pleura, yaitu pleura parietak yang melapisi rongga torak dan pleura visceral yang menutupi setiap paru-paru. Nah, teman-teman, demikianlah video penjelasan singkat tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.